Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Usman, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Riz. apa kabar Kang Nata? Alhamdulillah sehat, Bang Aris. Gimana kabar Bang Aris? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah saya sehat juga. Amin. Benar nggak? Saling mengingatkan itu penting. Penting, saling mengingatkan itu sudah tertera di dalam Al-Quran, surat Az-Zariyat itu. Silakan rekan-rekan mau lihat di ayat ke-55. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, gitu kan. Maka berilah peringatan, sesungguhnya gitu kan, peringatan itu bermanfaat bagi mukmin. Nah ini yang kelanjutan ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kesananya seperti itu. Nah itu Az-Zariyat. Nah, bahkan tapi ketika ada seseorang yang terlalu melampaui batas, dipisahkan di dalam Asbabun Nuzul ayat Al-Quran tersebut, itu Rasul diperintah untuk berpaling daripada mereka, gitu kan? Jadi jangan sampai ketika diingatkan itu tidak mau menerima peringatan dari kawan kita, maka pada akhirnya nanti kawan kita berpaling, sudah tidak mau mengingatkan lagi, nanti kan akan terlambat. Betul. Nah, dari peringatan itu akan menjadikan sesuatu yang keberuntungan bagi diri kita. Nah, itu salah satu ayat yang menjelaskan tentang kita saling memberi peringatan. Ada lagi ayat di dalam Al-Asr, ya. Karena ayatnya pendek, ini kan rekan-rekan mungkin pada tahu nih, Bang Aris, gitu kan? Al-Asr, wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu, demi waktu kan, innal insana lafi husrin, sungguhnya manusia itu ada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa amilu sholihati, dan beramal soleh. Wa tawassau bil haqqi. Nah, di sini saling menasehati kan? Saling nasihat menasehati, ya benar. Menasehati kepada yang baik. Wa tawassau bis sabr. Untuk kebaikan ya. Nah, untuk kebaikan dan kesabaran. Nah, di sini kan kalau kita tidak ingin menjadi seseorang rugi di dalam waktu-waktu kita, jangan tutup telinga kita untuk sesuatu nasihat kebaikan. Ungdur man qala wala tangdur man qila. Jadi dengarkan apa ucapannya. Kalau memang toh itu ucapannya baik, benar, walaupun dirinya juga, karena manusia itu tidak akan terlepas dari kesalahan. Kalau memang ucapannya baik dari siapapun, ya kita ambil gitu. Tetap diambil ya. Diambil. Yang menjadi tujuan utama itu bukan masalah dia baik atau buruk, karena kebaikan itu kan milik Allah, ya. Ya benar. Allah maha segala-galanya, Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan melihat makhluknya, gitu. Kalau makhluk itu melekat baik dan buruk baik, sekalipun orang soleh, baik dan buruk, sisi baiknya ada, sisi buruknya juga ada. Jadi terfokus kepada, nih ada konsep ya. Makanya ada konsep monoteis, ada konsep politeis. Ini kita sharing aja ya. Konsep monoteis dengan menekankan ketauhidan, bahwa menganggap Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu adalah seorang raja, dan manusia mau berkedudukan apapun tidak merasa dirinya adalah seorang raja. Nah, makanya jangan fokus kepada nasut, atau jangan fokus kepada panca indera. Misalkan kita mendapat nasihat dari orang memang akhlaknya kurang baik, tapi kalau nasihatnya baik, ambil aja gitu kan, karena kita tidak berfokus kepada sudut pandang materi atau sudut pandang fisik, karena kita berfokus di situ kan ada tambahan bagi mereka orang-orang yang mau belajar dan mengerti kan gitu ya.
Iya, seperti itu. Artinya kita jangan harus terfokus kepada Dat yang Maha Satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu baik karena Allah yang memiliki kebaikan tersebut, ambillah gitu. Sekalipun itu datangnya dari makanya telur itu walaupun keluarnya dari pantat ayam, ya kamu ambil gitu. Jangan sia-siakan, manfaatkan karena itu kebaikan. Tapi kalau masalah tai ayam, jangan kau ambil karena tidak enak dimakan gitu. Nah itu. Nah mungkin itu kalau yang saya ketahui gitu kan dari referensi seperti itu. Benar. Nah, Az-Zariyat itu ayat 55, kemudian Al-Asr itu ayat terakhir. Bahkan juga yang dituntut sabar itu dalam hal saling mengingatkan, saling nasihat menasihati itu kan orang yang menasihati itu kan gitu ya. Ya. Saling menasehati, menasehati di dalam hal kebaikan atau di dalam kesabaran. Makanya di situ kan dituntut ada satu keilmuan kan gitu ya Kang Nata, dalam hal kita mengingatkan orang kan gitu. Iya. Nah, kita harus haus akan ilmu, tapi jangan mempertuhan ilmu. Nah, kita haus kepada ibadah, tapi jangan mempertuhan ibadah. Nah, ini bahasan yang sangat sulit sekali, Bang Aris. Kadang-kadang orang haus akan ilmu, tapi mempertuhankan ilmu. Karena dia mempertuhankan ilmu, sehingga ada nasihat atau mengingatkan dari kaum tidak mau mendengar gitu, Bang Aris. Iya, betul. Ini sering terjadi di kalangan kita. Makanya tidak akan ada kesejahteraan atau hidup rukun dan damai di antara umat Islam atau umat Islam dengan umat non-Islam yang tidak memiliki toleransi antar umat beragama. Nah, di sini konsep yang sering keliru gitu kan, karena itu sangat halus sekali terlihatnya. Kadang-kadang orang haus ibadah, tapi kemudian karena keibadahannya dia merasa soleh, merasa diri sudah benar, sehingga dia mempertuhankan ibadah, bukan mempertuhankan Allah. Nah, dan ada kadang-kadang dia memiliki ilmu agama yang tinggi, sehingga dia mempertuhan ilmu, bukan mempertuhan Allah. Seolah-olah ilmu itu miliknya sendiri, tidak dikembalikan lagi kepada Allah. Nah, ini kadang-kadang orang banyak terjebak di dalam hal ini. Nah. Benar. Gitu Bang Aris. Bahkan itu kan dalam fase tertingginya manusia terjebak dalam hasutan iblis kan di situ. Iya, makanya semakin tinggi ilmu seseorang, dia akan mempertuhankan ilmu itu relatif di dalam ilmu apapun gitu kan. Mau ilmu agama, mau ilmu umum atau apa, dia karena itu tipis sekali antara mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala dengan mempertuhankan ilmu, itu sangat samar ya kan ya. Di tingkat tertingginya kan akan terjadi kesombongan. Nah, sehingga terjadilah sebuah kesenjangan ketika kita melaksanakan peribadatan. Artinya umat akan terpecah belah karena segala sesuatu konsepnya politeis. Politeis itu memandang siapa yang berilmu dialah yang berkuasa, yang tidak berilmu dia tidak memiliki apa-apa. Sama dengan seperti dia seseorang melihat kekayaan, yang kaya yang berkuasa, yang miskin yang tidak memiliki kesejahteraan. Nah, ini politeis, artinya mendewakan, menuhankan selain daripada Allah. Itu. Jadi makna ilah, la ilah, banyak ilah-ilah. Dia mempertuhankan ilmu, dia mempertuhankan ibadah, dia mempertuhankan harta, dia mempertuhankan. Makanya muncullah yang disebut Quran surat binatang ternak. Ya, binatang ternak. Ada Quran surat Al-An'am ya, binatang ternak itu. Nah, begitu. Jadi muncullah hal itu. Jadi banyak orang yang mendewakan bukan Allah. Makanya tanamkanlah ketauhidan
supaya terjadinya monoteis, masyarakat yang mandiri, kulukum ro'in wa kulu ro'in mas'ulun. Semua itu pemimpin, bisa memimpin dirinya sendiri. Maka kerjakanlah sesuatu yang ingin kamu kerjakan selagi itu baik, gitu kan? Dengan tidak bergantung kepada makhluk, artinya berdikari. Yakinlah terhadap dat yang berada di pusat kendali yang mengendalikan kamu, bertauhidlah. Yakinlah tentang apa yang kamu langkahkan dalam melaksanakan sesuatu kebaikan, insya Allah Allah memberkati dan insya Allah kun fayakun. Makanya jangan terlepas, jadi konsep dua, ada doa, ada ikhtiar. Nah begitu, dari doa dan ikhtiar itu maka akan menjadi sebuah keselarasan terjadinya segala sesuatu yang baik dan berkah, begitu ya. Nah ini salah satu sharing lah yang saya dapatkan seperti itu dalam melihat Quran, melihat hadis, disesuaikan dengan tafsir-tafsir yang saya pelajari seperti itu. Nah, begitu Bang. Benar-benar. Makanya kan di saat kita ingin melakukan sesuatu itu kan kita sebagai umat Muslim ya, terutama kan diharuskan itu di segala sesuatu itu diawali dengan niat karena Allah lillahi ta'ala kan. Iya, dia. Kalau tidak menekankan tauhid ya, orang itu tidak menjadi masyarakat yang mandiri, Bang Aris. Gitu. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tapi kalau bertauhid, gitu kan, mereka masing-masing memiliki tanggung jawab dirinya sendiri kepada Tuhannya. Sehingga mereka itu tidak menggantungkan nasibnya itu kepada orang kaya, atau tidak menggantungkan nasibnya itu kepada banyak uang atau tidak banyak uang, begitu. Ya, makanya juga kan sudah diperingatkan, misalkan begini Kang Nata, hal itu akan terjadi dan berlaku di dalam kehidupan ini, maka Allah akan menggolong-golongkan mereka dalam golongan mereka sendiri, kan gitu. Iya, makanya seorang ahli fitnah maka akan berkumpul dengan para ahli-ahli fitnah. Iya, makanya kalau tidak menanamkan sebuah ketauhidan, maka kita akan termasuk di dalam Quran surat At-Taubah. Di situ ancaman Allah berlaku. Makanya di dalam surat At-Taubah itu kenapa tidak pakai bismillah? Karena itu surat-surat ancaman gitu. Nah, peringatan ya. Ancaman di situ. Ancaman-ancaman kepada kaum kafir, nah, gitu kan, yang tidak memiliki ketuhanan dalam arti ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertuhankan selain Allah, mempertuhankan ilmu, mempertuhankan ibadah, mempertuhankan segala sesuatu gitu ya selain Allah, maka dia akan diancam oleh Allah, gitu kan? Diancam oleh Allah. Makanya di situ surat At-Taubah surat ke-9 yang banyaknya 129 ayat, setelah Quran surat Al-Anfal, gitu kan, yang banyaknya 75 ayat. Nah di situ di dalam Quran surat At-Taubah kenapa enggak pakai bismillah? Karena itu surat ancaman. Ketika itu Rasulullah SAW ketika memutuskan sebuah perjanjian dengan kaum kafir tidak memakai bismillah. Dari itu para sahabat ketika memushafkan Al-Quran tersebut tidak memakai bismillah. Dan ada pendapat juga Al-Quran At-Taubah itu bagian daripada surat Al-Anfal, dan surat At-Taubah itu adalah surat yang mandiri gitu kan. Jadi itu ada kaitannya karena surat Al-Anfal itu di awal turunnya, surat At-Taubah itu di akhir. Itu ada ada korelasinya ya, hubungannya seperti itu. Nah, jadi jangan sampai termasuk orang-orang yang terancam gitu oleh Allah Subhanahu wa taala karena perilaku kita begitu. Dan menjadi azab-azab yang pedih. Nauzubillahi min dzalik lah. Semoga kita dijauhkan dan kita senantiasa berusaha taat begitu. Benar. Begitu Bang Aris. Artinya makanya
hal itu sangat penting ya, saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati itu. Iya, saling. Apalagi kan sebenarnya kalau kita tarik ke diri pribadi manusia, setiap insan manusia ini kan terutama itu kan selain untuk dirinya dan orang terdekatnya dulu, keluarganya, anaknya, istrinya, kan begitu Kang Nat? Iya, keluarganya, istrinya. Makanya tadi saya bilang kulukum ro'in, kulu ro'in mas'ulun an ro'iyati. Kamu itu pemimpin minimal untuk dirimu sendiri. Nah, di situ. Pemimpin untuk diri kita sendiri, yang lebih dekatnya, lebih jauhnya kepada keluarga, kepada tetangga, dan kepada Kerabat. kerabat. Nah, seperti itu. Diawali kan dari yang hal terkecil dulu kan. Iya, diawali dari hal yang terkecil dulu. Nah, itu. Artinya sebenarnya kan banyak pembelajaran, tuntunan ya, sudah banyak diberikan pembelajaran, tuntunan agar kita itu kan sebelum kita maju terlalu ke depan, terlalu berpikir panjang itu, maka benahi diri kita dulu kan gitu Kang Nata. Iya, benahi diri kita dulu dan jadikanlah Al-Quran itu sebagai petunjuk. Nah, benar. Makanya tetapi terkadang begini Kang Nata, yang sangat membagongkan itu, kenapa banyak juga dari kita kaum umat muslim ini ya yang sibuk belajar dari hal lain gitu. Ya, karena itulah mereka itu tertipu dengan panca indera. Tertipu dengan panca indera gitu kan. Bahwa ukuran kesuksesan itu adalah materi. Gitu. Ukuran kesuksesan manusia itu adalah materi. Padahal apakah itu karena ada bagian dari hidup dunianya? Gimana Bang Aris? Apakah hal itu terjadi karena kecintaan terhadap dunia kita ini? Iya, kecintaan terhadap dunia itu. Karena banyak orang berpikiran bahwa sukses itu, gitu kan? Iya. Diukur dengan sebuah materi. Gitu. Jabatan, ya. Jabatan, segala sesuatu ya. Makanya ada ayat Al-Quran yang menjelaskan bahkan peradabannya itu kan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Peradabannya itu dihilangkan oleh di dalam Quran surat Al-An'am, yaitu yang disebut binatang ternak. Sudah kami berikan contoh orang-orang terdahulu diberi ya. Orang-orang terdahulu bahasa-bahasa itu kan sudah banyak dititipkan ya. Iya, yang terdahulu diberi keteguhan hati, diberi keteguhan kepada mereka, kami beri yang sebelumnya kami tidak pernah memberikan keteguhan. Tapi mereka itu benar-benar tidak mau belajar. Mau belajar, tidak mau menerima nikmat, tidak mau bersyukur. Makanya kan dibilang bagi hal itu akan terjadi dan berlaku bagi mereka yang mau berpikir, kan gitu. Iya, begini. Makanya di situ Al-Quran itu jadi petunjuk. Kenapa? Karena ada tafsir najala. Najala Al-Quran di dalam Quran surat Al-Furqan kan gitu. Najala. Tafsir najala itu apa? Najala itu adalah kata kerja yang dimana prosesnya berulang-ulang. Begitu. Sebelum dunia ini kiamat berulang-ulang. Jadi Al-Quran itu akan senantiasa dibaca berulang-ulang. Bukan hanya dibaca, terjadi berulang-ulang. Gitu kan? Nah, seperti dulu sebelum Bang Aris dulu gitu kan? Mungkin ada yang membahas, bukan mungkin lagi, pasti ada yang membahas tentang saling menasihati, benar nggak? Dan terjadi di zaman sekarang lagi. Gitu. Ya. Maka itu disebutnya najala. Selalu berulang. Gitu kan? Jadi mekanisme alam semesta itu benar-benar Quran telah menunjukkan dari A sampai Z, terus berulang-ulang akan seperti itu. Makanya tidak diturunkan Al-Quran kecuali sesuatu itu menjadi besar. Makanya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan ini, Ramadannya menjadi bulan yang
yang paling bagus gitu kan. Iya. Diturunkan pada Lailatul Qadar menjadi malam yang paling bagus gitu kan. Diturunkan kepada manusia yaitu Nabi Muhammad menjadi manusia yang paling baik gitu kan. Jadi tidak diturunkan Al-Qur'an kecuali sesuatu itu menjadi baik. Makanya jangan segan-segan atau jangan ragu-ragu kita dalam mempelajari Al-Qur'an. Pelajari Al-Qur'an gitu. Supaya kita lebih memahami mekanisme alam semesta ini, lebih memahami bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, seperti Allah turunkan Quran surat Al-Furqan kan, pembeda yang baik dengan yang buruk, supaya kita tidak merasa susah. Makanya jangan memandang ketika hidup itu pandangan kita kesuksesan dan kebahagiaan itu materi. Banyak orang yang memiliki materi yang banyak, harta yang banyak, tapi hidupnya tidak bahagia. Tapi banyak orang yang biasa-biasa kehidupannya atau sederhana, tapi hatinya merasa bahagia, gitu kan? Merasa tenang, merasa nyaman, keindahannya tidak bisa dibeli dengan apa-apa. Nah itu. Karena di situ bermain dengan kekuatan hati ya. Karena kebahagiaan itu kan tergantung hati manusianya sendiri. Iya, hati manusia itu. Al-Quran hidupkan jiwa, didik rohani dan manusia. Ya. Nah, seperti itu. Nah, tetapi disitulah terkadang kita mirisnya lihat Kang Nata, apalagi di zaman-zaman di akhir zaman ini kan, tanpa kita sadari Dajjal itu kan lahirnya kan diawali dengan fitnah-fitnah kan gitu. Iya, diawali dengan fitnah-fitnah. Tetapi kan setidaknya jangan kita sampai masuk dalam golongan orang-orang seperti itu kan gitu. Iya, jangan sampai masuk. Ya, yang penting kita jangan pernah merasa cukup dengan ilmu. Carilah ilmu sebanyak-banyaknya, tapi jangan mempertuhan ilmu. Beribadahlah. Hidupkan amalan membaca, memahami dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran agar ia berupaya menjadi inspirasi untuk mencapai kejayaan dan kecemerlangan dunia serta akhirat. Mantap Kiprana Ali. Mantap Kiprana, terima kasih. Ya seperti itu. Nah, jadi betul-betul kita harus pelik gitu kan dalam memandang dan melihat. Ya seperti kayak Kang Nata bilang tadi, saling mengulang-ulang. Bahkan dari zaman Rasul dulu kan ini sama juga, sudah dibahas itu apa itu tentang akhlak. Itu kan sudah berjuta kali mungkin diulang-ulang. Diulang-ulang sampai sekarang, sampai hari kiamat pun akan seperti itu. Tetapi terkadang pertanyaannya kenapa manusia ini sulit sekali untuk belajar? Ya itu, makanya kenapa manusia itu sangat sulit untuk belajar, karena nah di situ manusia itu terhalang dengan terhijab ya, karena dosa-dosanya tadi, karena dosa-dosanya itu terhijab karena dosa-dosanya dan tidak mau berusaha gitu kan untuk kembali kepada fitrahnya. Iya. Makanya kan makanya Allah pun mengambil rahmat dan nikmat itu sendiri kan gitu. Iya. Allah itu mengambil rahmat dan nikmatnya. Allah telah memberikan tempat, kampung, desa dan negara di mana tempat itu lagi aman, sentosa, gemah ripah, loh jinawi. Tapi penduduk tidak menerima nikmat dari Allah, kemudian kami berikan kelaparan, kesusahan gitu. Kesusahan. Itu kan dari amal mereka sendiri, itu kan Al-Quran itu. Iya, sudah aku peringatkan kan gitu ya. Iya. Gitu. Ya sama seperti kayak ketamakan manusia ini kan menebang pohon sesuka hatinya kan gitu. Iya, makanya begini Bang Aris, karena ketauhidan itu kurang diterapkan di dalam jiwanya,
sehingga mereka akan mempertuhan selain Allah, dan mereka akan mengemis kepada orang yang kaya akan materi untuk meminta sebuah pekerjaan, atau selain daripada itu rojanya berharapnya sangat besar, gitu kan, kepada makhluknya. Ya, kepada makhluk, sehingga dia tidak akan memiliki pendewasaan berdikari, gitu kan, berdikari atau menciptakan sebuah produksi, gitu kan, kalau di dalam ekonomi ya, dia tidak akan berdikari, karena dia apa, tidak yakin terhadap dirinya sendiri. Benar. Makanya kalau di dalam surat Yusuf itu dijelaskan, coba kita cari, orang yang tidak percaya akan dirinya sendiri itu sama dengan orang yang tidak beriman. Begitu. Tidak beriman. Artinya tidak menyatakan bahwa Allah itu ada di dalam pusat kendali. Kendali manusia itu ada yang mengendalikannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allahu min hablil warid. Kalau kamu tidak percaya dan kamu menggantungkan seolah-olah aku tidak akan bisa hidup tanpa aku bekerja kepada saudagar kaya, maka itu akan menjadi kesesatan, sehingga kita menjadi tidak ada bedanya menjadi seperti hewan ternak, gitu kan, hewan peliharaan, kita dikendali oleh dunia. Makanya kalau orang-orang bertauhid itu bisa berekspresi, bisa berkarya, gitu kan. Salah satunya seperti kita rekan-rekan sebagai YouTuber, membuat ekspresi-ekspresi, menciptakan konten dari ide-idenya. Yakinlah dengan kemampuan kita sendiri yang tertanam di dalam diri kita untuk menciptakan sebuah kreasi-kreasi, gitu kan, seni yang bagus, yang menampilkan tontonan-tontonan yang baik, gitu kan, yang memberikan motivasi-motivasi yang baik, itu kan salah satu kepercayaan diri, itu sangat penting sekali. Nah, itu berawalnya dari ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala di situ, sehingga akan mengembangkan di dalam sosial, politik, budaya, ekonomi dan sejenis. Nah, itu konsep tauhid, disebutnya monoteis. Makanya kalau konsepnya politeis itu akan hancur. Walaupun seseorang itu kaya raya, tapi dengan menggunakan politeis, dia hanya menangguhkan bahwa kesuksesan itu adalah kekayaan secara materi, maka ketika dia meninggal hartanya sudah juga habis, gitu kan, udah sampai usia umurnya saja. Tapi kalau kita menanamkan ketauhidan atau monoteis, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada Dat yang Maha Tunggal, maka tidak hanya sebatas umur kita, itu akan berkembang biak kepada generasi yang selanjutnya, peradaban selanjutnya. Iya, makanya akan menjadi peradaban dunia, gitu kan. Nah, dari situlah kita harus menanam, betul-betul meyakini kepada Sang Khalik, Sang Maha Segalanya, yang selalu menggerakkan kita dalam kondisional kita menembus dimensi, gitu kan, menembus dimensi ruhani yang suci, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita diberi jalan untuk menuju kesuksesan, untuk bisa merasakan nikmat yang tidak bergantung atas dasar materi, gitu kan, begitu. Percaya diri juga mendorong Anda untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, karena kemampuan yang Anda percaya ini tersebut akhirnya muncul sikap selalu ingin bersyukur dan lain-lain. Nah, begitu. Selamat makan sahur, izin menyimak, hadir nyimak, siap Bang Jaldi. Bang Aris, saya mau sahur dulu. Nah, mau sahur? Ya. Oke, Kang Nata, terima kasih banyak ya. Oke Bang Aris, terima kasih banyak. Dan kepada rekan-rekan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam salah-salah kata, itu kebodohan saya. Kebaikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bang Aris. Ya Allah. Sama-sama Kang Nata, terima kasih banyak. Selamat menjalankan sahur ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.